pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Sinabung yang turun 1.400, yang naik terjual sementara 400-an. Semuanya ke arah Makassar. Beberapa ruas sudah mulai renggang ya, tapi kalau yang dari arah Papua ya masih lumayan, masih di atas 1.000. 150 harga daging. Ada perbedaan. Kayaknya tahun ini naik. Naik ya? Iya. Memang mahal tahun ini sapi. Beda dengan kemarin itu masih dapat di bawah harga. Selamat pagi dari kawasan Bukit Waluyo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Hingga H-2 Idul Fitri, pemudik yang turun di Pelabuhan Murhum Bau-Bau masih mencapai ribuan orang. Harga daging sapi di kota Bau-Bau cenderung naik pada H-2 Lebaran Idul Fitri di kisaran Rp150.000 per kilogram. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Jumat 21 April 2023, bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, hingga H-2 Idul Fitri, pemudik yang turun di Pelabuhan Murhum Bau-Bau masih mencapai ribuan orang. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Hingga H-2 Idul Fitri 1444 Hijriah, penumpang masih berdatangan menggunakan kapal milik PT Pelni yang turun di Pelabuhan Murhum Bau-Bau. Data yang diperoleh dari PT Pelni, jumlah penumpang turun sebanyak 1.487 orang. Ribuan penumpang tersebut terbagi dalam dua kapal, yaitu KM Lambelu dari arah Maumere dan KM Sinabung dari arah Papua. Kepala PT Pelni Cabang Bau-Bau Diki Dermawandi mengatakan untuk KM Lambelu menurunkan 87 penumpang dan KM Sinabung sebanyak 1.400 penumpang. Kedua kapal tersebut, kata Diki, selanjutnya bertolak menuju Makassar. Dari data sementara penjualan tiket, KM Lambelu akan memuat penumpang naik sekira 500-an orang, sedangkan KM Sinabung sekira 400-an penumpang. Menurut Diki, hingga H-2 Idul Fitri, penumpang dari arah Papua masih tergolong banyak. Untuk Sinabung yang turun 1.400, yang naik terjual sementara 400-an. Semuanya ke arah Makassar. Beberapa ruas sudah mulai renggang ya, tapi kalau yang dari arah Papua ya masih lumayan, masih di atas 1.000 kan, ya, di arah Papua. Demi kelancaran arus balik nanti, pria yang pernah menjabat Kepala Pelni Cabang Ternate ini mengimbau calon penumpang agar membeli tiket jauh-jauh hari karena ketersediaan tiket terbatas. Kemudian, jika tiket kapal sudah penuh, calon penumpang diimbau tidak memaksakan diri berangkat, diharapkan dapat menunggu keberangkatan selanjutnya agar tertib, nyaman, dan sampai tujuan dengan selamat. Selain itu, Diki juga mengimbau calon penumpang membeli tiket di gerai resmi PT Pelni, antara lain secara online melalui situs resmi PT Pelni dan secara offline melalui loket penjualan tiket di kantor cabang Pelni dan travel agent resmi yang bekerja sama dengan Pelni. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Harga daging sapi di kota Bau-Bau cenderung naik pada H-2 Lebaran Idul Fitri di kisaran Rp150.000 per kilogram. Wade Nurliani melaporkan. Menjelang H-2 Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, sejumlah pedagang daging sapi dadakan mulai menjamur di sejumlah sudut pasar bahkan trotoar jalan. Harga daging sapi segar ditawarkan dengan nilai Rp150.000 untuk kualifikasi daging, sementara untuk tulang dibanderol Rp100.000 per kilogram. Harga sapi jelang Lebaran cenderung naik, pada hari normal masih di kisaran Rp135.000 hingga Rp140.000 per kilogram. Salah satu pedagang daging sapi dadakan yang berjualan di Pasar Tadanegara Bau
Bau-Bau, Yeni menyebutkan naiknya harga daging sapi karena membeli ternak sapi dengan harga tinggi pula. Per ekor ia peroleh seharga 13 juta rupiah dari peternak di Kecamatan Kapuntori, Kabupaten Buton. Ia menilai kendati sedikit mahal, namun daya beli masyarakat tetap meningkat. Hingga sehari menjelang Lebaran ia menyiapkan 4 ekor sapi dan ditargetkan habis sebelum Idul Fitri. Berapa per kilo Bu dagingnya? 150 harga daging. Ada perbedaan. Kayaknya tahun ini naik. Naik ya? Iya. Memang mahal tahun ini sapi. Beda dengan kemarin itu masih dapat di bawah harga. Pedagang lainnya, Rahmania asal Kota Bau-Bau, menjual daging sapi dengan harga serupa Rp150.000 per kilogram. Meskipun daging sapi yang dijual adalah ternak miliknya, namun harga disesuaikan dengan pedagang lainnya. Ia mengaku harga daging sapi akan sedikit turun saat sore hari menjelang Idul Fitri atau H-1. Total sapi yang ia siapkan untuk mencukupi kebutuhan Lebaran sejumlah 5 ekor. Seluruh sapinya juga diklaim telah mendapatkan vaksin PMK sebelum dipasarkan ke masyarakat. Kalau harganya tidak ada. Oh, seperti ini memang ini? Tinggal tunggu. Maksudnya kalau sudah sore, kalau tidak laku banting harga daripada. Sebelumnya, Kepala Dinas Perdagangan Kota Bau-Bau Laode Ali Hasan mengklaim stok dan pasokan daging di Kota Bau-Bau sangat mencukupi kebutuhan masyarakat saat Lebaran. Hasil koordinasinya bersama penjual atau pemotong daging, kurang lebih ada 100 ekor yang disiapkan berasal dari Kambara Kabupaten Muna, Bombana, Lasalimu, dan Todanga Kabupaten Buton. Pada H-7 Lebaran lalu, daging sapi masih di kisaran Rp135.000 hingga Rp140.000 per kilogram, namun kemudian mengalami kenaikan saat H-3 Lebaran menjadi Rp150.000 per kilogram. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Berita yang lain, daya beli masyarakat terhadap ayam potong di pasar tradisional Luameo belum meningkat sejak H-3 dan H-2 Lebaran Idul Fitri. Harga ayam potong juga naik jelang Lebaran dibandingkan harga normal. Kembali Wade Nurliani melaporkan. Ini kalau untuk yang jumbonya 100.000. Selain daging sapi yang harganya melonjak jelang Hari Idul Fitri, harga ayam potong pun yang dipasarkan di pasar tradisional Kota Bau-Bau juga ikut naik. Di pasar Luameo Kota Bau-Bau misalnya, harga ayam jumbo rata-rata Rp100.000 per ekor, sementara ukuran sedang dijual mulai Rp70.000 hingga Rp75.000 per ekor. Pada H-3 dan H-2 Lebaran, daya beli masyarakat terhadap ayam potong masih relatif rendah, belum ada peningkatan. Diprediksi pembelian meningkat tajam sehari sebelum Lebaran karena para ibu-ibu sudah mulai mengolah daging ayam untuk berbagai masakan yang akan disantap bersama keluarga saat hari raya. Yamin, salah satu pedagang ayam potong di Pasar Luameo Kota Bau-Bau, menyetok hingga 600 ekor ayam potong untuk dijual sebagai kebutuhan Lebaran. Ia memprediksi jualannya habis pada H-1 Idul Fitri. Untuk sementara ini masih belum terlalu. Belum terlalu ya? Ya biasanya itu 1 hari sebelum hari H. Ini kan kemungkinannya ini cuma orang-orang dari jauh saja tuh. Kalau untuk orang-orang dekat di sini besok biasanya itu. Karena kan ayam ini kan tergantung nilai permintaan. Kalau permintaan banyak, stok kurang, itu baru. Walaupun kita agak belinya agak kurang, agak murah, Terpaksa dinaikkan karena kondisi keadaan tuh, keadaan pasar begitu. Sementara itu ayam potong milik Pak Yamin berusia di atas 40 hari untuk ukuran jumbo, sedang ayam yang sedang berusia rata-rata 30 hari dengan harga Rp70.000 per ekor. Menurutnya, harga ayam tahun ini relatif naik. Pada hari-hari biasa, harga ayam jumbo kisaran Rp60.000 per ekor. Pantauan RRI, pedagang ayam potong juga menjamur di setiap sudut pasar, berdampingan dengan pedagang daging sapi musiman. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Berita yang terakhir, puncak arus mudik di lintasan Bau-Bauwara diprediksi terjadi pada hari H dan H+1 Idul Fitri. Mengenai hal itu, Harul Mulku melaporkan. Itu lonjakan yang signifikan itu untuk penyeberangan Bau-Bauwara biasanya terjadi pada hari H dan H+1. Lintasan kapal feri Bau-Bauwara menjadi salah satu lintasan tersibuk saat jelang dan pasca hari-hari besar, tidak terkecuali musim mudik Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah 2023 Masehi. Peningkatan penumpang di lintasan yang menghubungkan Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton Tengah, Muna dan Muna Barat ini terpantau terjadi sejak H-5 Lebaran. Dikonfirmasi RRI, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas UPTD Pelabuhan Penyeberangan Bau-Bauwara, Dinas Perhubungan Sulawesi Tenggara Boni Heria mengatakan
Berdasarkan tren yang terjadi dari tahun-tahun sebelumnya, lonjakan penumpang yang signifikan untuk lintasan Bau-Bau-Wara terjadi pada hari H dan H+1 Idul Fitri. Itu lonjakan yang signifikan itu untuk penyeberangan Bau-Bau-Wara biasanya terjadi pada hari H dan H+1 untuk dari lintasan Bau-Bau ke Wamengkoli. Nah, untuk arus baliknya itu kita prediksi di H+3 sama H+4 karena bertepatan dengan waktu libur yang telah berakhir. Sementara itu, Koordinator Satuan Pelayaran Zona 5 Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Wilayah 18 Sultra, Supardin Karim, memprediksi peningkatan penumpang tahun ini akan tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini disebabkan setelah adanya pencabutan PPKM serta pelonggaran protokol COVID-19. Kalau kita mengaca dari Lebaran tahun lalu, dari bulan normal, bulan sebelum puasa itu di angka 21.000 volume kendaraan dan penumpang yang melakukan penyeberangan di dua lintasan ini. Di bulan Ramadan sampai Lebaran, sampai di hari +7 itu sekitar 100% naiknya. Nah, itu pun dalam kondisi ya bangsa masih dalam kondisi COVID ya. Nah, ini sekarang ya mungkin dari tahun lalu sekitar 47.000 dalam satu bulan pun, sekarang ini mungkin di 60 ribuan. Ya, sudah dengan orangnya, dengan kendaraannya. Lintasan Bau-Bau-Wara juga menjadi lintasan transit pemudik berkendara roda 4 dari Kendari tujuan Kabupaten Muna dan sekitarnya yang menghindari kepadatan antrian di lintasan Torobulu Tampo dengan lebih dulu melintas di Amolengo Labuan. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Hingga H-2 Idul Fitri, pemudik yang turun di pelabuhan Murhum Bau-Bau masih mencapai ribuan orang. Harga daging sapi di kota Bau-Bau cenderung naik pada H-2 Lebaran Idul Fitri di kisaran Rp150.000 per kilogram. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas.